Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah sosiologi sosiologi Penjas dengan materi olahraga dan kebudayaan. Nah, kita masuk. Yang pertama olahraga. A. Definisi dan pengertian olahraga menurut pendapat para ahli. B. Tujuan olahraga. C. Manfaat olahraga. Dan D. Macam-macam cabang olahraga. Ya, A. Definisi dan pengertian olahraga menurut pendapat para ahli. Yang pertama, Edward. Menurut Edward, olahraga harus dilakukan dengan spontan. Dari mulai konsep bermain games, dan sport. 2. Dewan Olahraga Eropa. Menurut Dewan Olahraga Eropa, pengertian olahraga adalah setiap aktivitas spontan, bebas yang dilaksanakan dalam waktu luang. Ya, B. Tujuan olahraga. Olahraga dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, tetapi pada umumnya orang-orang melakukan olahraga dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, olahraga juga dapat dilakukan untuk sekedar hobi, mencari keringat, membentuk tubuh, mengisi waktu luang, menurunkan berat badan, dan mencapai prestasi. Ya, kita masuk di bagian C, manfaat olahraga. Selain dilakukan untuk tujuan tertentu, olahraga juga mempunyai banyak manfaat bagi seseorang yang melakukannya. Dalam hal kesehatan, olahraga secara rutin dapat membantu menjauhkan Anda dari beragam penyakit. Hal ini terjadi karena olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. D. Macam-macam cabang olahraga. Saat ini ada cukup banyak jenis olahraga yang bisa Anda lakukan. Beberapa di antara jenis olahraga tersebut bahkan mempunyai cabang-cabang tersendiri dan sering dipertandingkan dalam berbagai acara seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Mengacu pada berbagai kejuaraan tersebut, berikut ini macam-macam cabang olahraga yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, cabang olahraga akuatik. Olahraga akuatik adalah segala jenis olahraga yang aktivitasnya berhubungan dengan air. Berikut ini beberapa olahraga yang termasuk dalam cabang akuatik. A. Renang. B. Renang indah. C. Polo air. D. Loncat indah. Dan E. Arung jeram. Ya, selanjutnya 2. Cabang olahraga panahan. Panahan telah menjadi salah satu cabang olahraga terukur yang paling favorit di Indonesia saat ini. Olahraga ini membutuhkan kesabaran, konsentrasi, keuletan, dan ketahanan supaya target bisa dibidik dengan baik dan tepat pada sasaran. Ya, selanjutnya cabang olahraga bulu tangkis. Di Indonesia, cabang olahraga ini cukup populer juga. Sering juga disebut badminton. Cabang olahraga raket ini dimainkan oleh 2 orang pada nomor tunggal atau 2 pasangan pada nomor ganda. Ada 5 partai yang umumnya dimainkan dalam bulu tangkis, yaitu tunggal putra, tunggal putri, putra ganda, ganda putri, dan ganda campuran. Ya, selanjutnya 4. Cabang olahraga sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu olahraga permainan yang dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim sepak bola berisi 14 orang dengan 1 orang bertugas sebagai penjaga gawang. Memasuki abad ke-21, sepak bola sudah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara. Oleh karena itu, sepak bola disebut sebagai olahraga yang paling populer di dunia. Ya, selanjutnya ini yang kelima cabang olahraga bola basket, yang keenam cabang olahraga bola voli, yang ketujuh cabang olahraga atletik terbagi
apa? 6. Yang pertama tolak peluru, lempar lembing, lompat tinggi, lompat jauh, lari, dan jalan. Cabang olahraga yang ke-8 yaitu olahraga tenis meja, 9 cabang olahraga tenis, 10 cabang olahraga tinju, 11 cabang olahraga berkuda, 12 cabang olahraga catur, 13 olahraga senam, 14 cabang olahraga dayung, 15 cabang olahraga bersepeda, 16 cabang olahraga anggar, 17 cabang olahraga angkat besi, 18 cabang olahraga judo. Ya, selanjutnya, nah kita masuk yang kedua, kebudayaan. A. Pengertian budaya menurut para ahli. B. Unsur-unsur kebudayaan. C. Kebudayaan material dan non-material. D. Fungsi kebudayaan. E. Karakteristik kebudayaan. F. Sifat hakikat kebudayaan. G. Perubahan budaya. H. Wujud kebudayaan. Istilah dalam kebudayaan. Ya, kita masuk di bagian A, pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, Taylor. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua itu Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi. Semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu Macionis. Kebudayaan adalah cara berpikir, cara bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk hidup manusia. Kebudayaan meliputi apa yang kita pikirkan, bagaimana kita bertindak, dan apa yang kita miliki. Ya, selanjutnya B. Unsur-unsur kebudayaan. Para ahli kebudayaan menemukan bahwa budaya terdapat unsur-unsur pembentukan. Berikutnya adalah unsur-unsur kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Melville Herkovits. Yang bagian A, alat-alat teknologi. B, sistem ekonomi. C, keluarga. D, kekayaan politik. Ya, yang kedua itu menurut Malinowski. Yang bagian A, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai dalam alam sekelilingnya. Bagian B itu organisasi ekonomi. C, alat-alat atau lembaga atau petugas pendidikan. Yang terakhir organisasi kekuatan. Yo, selanjutnya. Menurut Macionis, simbol yaitu bentuk dari kata, gestur, dan tindakan yang mengekspresikan suatu makna, bahasa, suatu sistem simbolik yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, nilai standar abstrak tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan atau standar yang digunakan orang untuk memutuskan apa yang pantas, baik, indah, dan layak sebagai suatu pedoman hidup sosial. Oke, selanjutnya C, kebudayaan material non-material. Yang pertama, kebudayaan material adalah hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia, misalnya senjata, rumah adat, alat transportasi, dan sebagainya. Yang kedua itu kebudayaan non-material. Adalah kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak berwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan. D, fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang pertama itu kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai norma ataupun hukum. Oleh sebab itu
D. Fungsi kebudayaan. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua itu, kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia. Yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Menurut Sergiono Sekanto, setidaknya ada 7 unsur dalam teknologi, yaitu alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, rumah dan tempat berlindung, serta alat atau moda transportasi. Yang ketiga itu kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Ya, selanjutnya. Karakteristik kebudayaan. Yang pertama, budaya mempelajari perilaku manusia. Dua, budaya terkadang bersifat abstrak berupa ide, gagasan, atau keyakinan. Yang ketiga, budaya merupakan produk manusia diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Yang keempat, budaya meliputi sikap, nilai, dan pengetahuan. Yang kelima itu budaya meliputi objek materi dan diwujudkan dalam teknologi. Yang keenam, budaya dibagikan dan diteruskan oleh anggota masyarakat. 7. Budaya merupakan cara hidup. 8. Budaya seringkali menghadapi perubahan atau dinamis. Ya, kita masuk di bagian F, sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama itu kebudayaan bersifat universal, namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Untuk menjelaskan ini, kita dapat belajar dari pepatah di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi untuk mengaplikasikan suatu kebudayaan, kita harus melihat konteks lokasi dan masyarakat. Kebudayaan bersifat yang kedua itu kebudayaan bersifat stabil tetapi juga dinamis. Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan pada budaya. Namun perubahan ini umumnya terjadi, budaya tidak berubah mengikuti perkembangan zaman. Umumnya budaya mati dan ditinggalkan sehingga budaya merupakan hal yang dinamis. Selanjutnya. Bagian G, perubahan budaya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa budaya adalah hal yang dinamis dan kerap kali berubah. Perubahan budaya ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama invention, yaitu penemuan atau penciptaan hal baru umumnya berupa teknologi, misalnya penemuan telepon dan komputer. Yang kedua, discovery, yaitu penemuan terhadap suatu benda atau fenomena yang sudah ada sebelumnya, misalnya penemuan benua Afrika oleh Columbus. Columbus hanya menemukan benua Amerika, bukan menciptakan. Yang ketiga itu difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan, misalnya penyebaran budaya KPOP ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya bagian H, wujud kebudayaan. Menurut Heinigman, yang bagian A itu wujud ideal dari kebudayaan adalah beberapa gagasan, ide-ide, nilai, norma yang bersifat abstrak dan terletak di pemikiran masyarakat. Yang kedua, yang bagian kedua itu bagian B itu budaya juga berwujud aktivitas atau tindakan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sering disebut sebagai sistem sosial. 2. Menurut Kwejaraningrat, yang pertama itu nilai-nilai budaya, yaitu gagasan yang dipelajari sejak dini dan sulit untuk diubah. Yang kedua sistem budaya, yang ketiga sistem sosial, yaitu pola interaksi manusia. Yang terakhir kebudayaan fisik, yaitu wujud budaya yang bersifat konkret, misalnya candi, kesenian, dan sebagainya. Istilah dalam kebudayaan.
culture shock, yaitu disorientasi individu ketika mengalami budaya yang tidak familiar dengannya, multikultural. Keadaan di mana satu tempat dipenuhi oleh keberagaman budaya dan keberagaman tersebut dapat menyatu. Selanjutnya, olahraga dalam kebudayaan. Olahraga memiliki keterkaitan dengan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa konsekerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi akal manusia dalam bahasa Inggris kebudayaan tersebut. Nah, selanjutnya, nah, jika olahraga itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referensi adalah rekreasi dan mengisi waktu acuan satu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara bersungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Ya, selanjutnya ada beberapa macam pengaruh olahraga tersebut kebudayaan, yaitu satu, permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan di mana penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan dari balita kesehatan di mana apa itu antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapat imunisasi, status gizi, dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua, pergeseran gaya hidup pun mempunyai masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetisi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Oke, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.